Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah sekalian atau di mana saja berada, ini berkaitan dengan hari kurban atau bulan Dzulhijjah atau bulan haji, di mana kita akan mendekati di mana pelaksanaan kurban. Kita harus tahu ilmunya. Kurban itu kan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaannya, apa yang kita taqarrubkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana sudah dicontohkan ketika awal sekali manusia, yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam, di mana taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu anaknya Qabil dan Habil melaksanakan, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan kurbannya di atas satu gunung. Maka keduanya membawa kurban dari hasil ternak dan hasil panennya. Kedua dibawalah ke atas satu gunung, ditinggallah. Maka ketika ditengok bahwa yang Allah Subhanahu wa taala diceritakan dalam satu hadis, yaitu adalah korban hewan, yaitu pada waktu itu Qabil memberikan atau Habil memberikan satu kurban dari hewan ternak, yaitu kambing. Maka Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan kepada sejarah-sejarah sampai ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan kurban, yaitu melaksanakan nazarnya, ketika Allah Subhanahu wa taala ganti kurban Ismail dengan satu kibas dari sorga yang sangat bagus, besar dan gemuk. Maka di sini diceritakan atau dijelaskan dalam kitab Fathul Muin Ihanatul Thalibin halaman 330 bahwa ini adalah muhimmah, sangat penting untuk kita mengetahui apa saja kriteria hewan-hewan yang dikurbankan, sampai di mana batasan-batasan awal atau untuk masuk ke dalam kurban. Di sini kata Imam Zainuddin Al-Malibari mengatakan, yusannu mutaqidan lihurin qadirin tadhiyatun bidhi jid'in do'nin lahu sanatun. Nah, ini yusannu mutaqidan, kita akan menjelaskan tentang kurban hukumnya apa itu wajib, apa sunnah, apa mubah, atau yang lain-lainnya hukumnya apa, kedudukan hukum kurban. Jamaah rahimakumullah, bahwa kurban itu adalah termasuk hukumnya sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah suatu kelakuan atau pekerjaan Rasulullah SAW yang dimuakkadkan, yang sangat dikuatkan, yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakannya. Termasuk pelaksanaan kurban adalah sunnah Rasulullah yang sangat dikuatkan untuk dilaksanakan oleh umatnya. Kepada siapa kewajiban melaksanakan kurban itu? Yang pertama adalah lihurin qadirin. Yang pertama sifatnya untuk melaksanakan kurban adalah kepada orang yang hur. Hur itu orang yang merdeka. Orang yang merdeka, qadirin orang yang mampu untuk melaksanakan kurban. Artinya bisa atau mampu untuk membeli si hewan kurban tadi. Itu qadirin. Berarti mafhumnya bagi yang tidak mampu, bagi yang tidak sanggup untuk membeli hewan kurban, maka tidak disunah muakkadkan. Ini khusus qadirin, orang yang mampu. Maka insya Allah mudah-mudahan kita sebentar lagi melaksanakan pendekatan kurban, insya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan memberikan
rizki, keleluasan rizki kepada kita untuk melaksanakan kurban. Amin ya robbal alamin. Pertama adalah poinnya bidib hijin, yaitu menyembelih kurban seperti kambing. Kambing itu kan ada dua, kalau disebut ada kambing Jawa ya, ada kambing gunung, pokoknya jenisnya kambing aja. Nah itu ukurannya lahu sanatun, ketika sudah berumur 1 tahun full, 1 tahun full atau lebih 1 hari, lebih 1 hari itu sudah termasuk 1 tahun. 1 tahun itu kan 12 bulan. Bagaimana? Pertanyaannya begini, kalau misalnya itu keadaan kambing kurang daripada 1 tahun, apakah sah untuk dilaksanakan kurban? Nah ini misalnya 12 bulan 25 hari, tinggal 5 hari lagi misalnya ke 1 tahunnya, nah itu belum termasuk kriteria poin untuk sah dijadikan kurban. Jadi kesimpulannya untuk kambing itu adalah mencapai umur 12 bulan atau 1 tahun. Itulah kambing. Saya mah mau kurbannya itu sapi atau kerbau. Biasanya kan kalau di kita, di negara Jawa, di negara Indonesia, kalau unta tidak ada. Itu ada, cuman tidak galib atau kebiasaannya kurban unta. Itu adanya di Timur Tengah ke sana. Nah itu saya mah membeli sapi. Kalau di Bima, kalau di Jawa banyak sapi ya, murah-murah. Saya mau kurbannya sapi. Ya gimana ini kalau sapi umurnya berapa tahun? Oh, bila mana di mana sapi itu wabakorun lahu sintani. Jadi untuk umur sapi atau kerbau itu harus mencapai umur 2 tahun. Nah, ingat kan? Jadi ketika sapi atau kerbau sudah mencapai 2 tahun, maka sah untuk dijadikan kurban. Diperbolehkan untuk dijadikan kurban. Ketika di bawah kurang dari 2 tahun, maka itu belum cukup untuk pelaksanaan kurban. Maka kita harus gimana tahu secara tahun gitu? Harus tanya dong sama yang pedagangnya. Iya, kita harus teliti beli kurban itu. Yang pertama kita tanya, ini sudah mencapai umur berapa? Misalnya kalau kambing sudah cukup 1 tahun, kata pedagang kambing 1 tahun sudah lebih, maka kita harus percaya. Jangan ngorek-ngorek lagi, percaya kepada pedagang tadi bahwa itu kambing umurnya sudah lebih 1 tahun. Atau begitupun juga sapi. Jadi kita harus tanya. Nah, au ibilun. Nah, sekarang kita naik ke unta. Unta itu umur berapa? Lahu khamsu sinina. Jadi kalau untuk kurban unta, hewan kurban unta itu umurnya harus mencapai 5 tahun. Ketika sudah mencapai 5 tahun, maka sah atau cukup untuk pelaksanaan kurban. Itulah penjelasan tentang poin-poin kambing-kambing atau hewan-hewan kurban. Ada lagi caranya gimana ketika kita untuk pelaksanaan kurban? Apakah kita sendiri yang menyembelih atau siapa saja yang boleh menyembelih? Nah ini harus pakai niat. Kurban itu harus diniati. Kalau tidak diniati maka tidak sah dijadikan kurban. Harus ada niat di hati kita. Saya niat. Cuma niatnya biniati udhiyatin inda dibhin. Ketika penyembelihan kurban, maka disitulah kita niatkan. Niatnya gimana? Niat di dalam hati. Di dalam hati. Niat saya kurban karena Allah Ta'ala takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar 3 kali. Nah itulah biniatin. Kalau tidak diniati, tidak disejak di dalam hati untuk pelaksanaan kurban, maka itu hanya jadi kambing halal atau kambing tidak jadi kurban. Sah dimakan, halal dagingnya, cuman jatuhnya tidak masuk korban. Kenapa? Karena tidak diniati.
Au ta'yinin, atau ditentukan. Saya ditentukannya gimana? Ta'yin. Saya ta'yin itu menyembelih ini kambing untuk jadi kurban si Anu misalnya, si A, si B, itu ditakyin. Nah ini wahia abdalu minas sodaqoh. Kurban ini termasuk dari bagian-bagian paling abdol, paling utama pelaksanaan sodaqoh. Jadi di antara sodaqoh yang paling abdol itu adalah pelaksanaan penyembelihan kurban. Nanti daging kurban itu kan dibagi-bagi ke fakir miskin, ke orang yang tetangga kita, siapa yang butuh kita bagikan. Terus waktu, ini waktu kapan waktunya? Waktu untuk pelaksanaan kurban. Wa waktuha min irtifa'i syamsin nahrin ila akhiri ayyami tasyrik. Waktu kurban itu adalah irtifa'i syamsin, min irtifa'i syamsin, di mana matahari itu naik ke atas dari hari Idul Adha itu. Disitulah kita untuk pelaksanaan kurban ketika matahari sudah naik, atau bahasa ininya setelah kita sholat Idul Adha. Nah disitulah kita dibolehkan untuk pelaksanaan kurban. Sebelumnya atau di malamnya, di malam hari atau sebelumnya itu belum sah dijadikan kurban. Jadi patokannya min irtifa'i syamsin nahrin ila akhiri ayyami tasyrik, dari mulai naiknya matahari sampai akhirnya di mana? Min akhiri ila akhiri ayyami tasyrik, yaitu akhir daripada hari tasyrik. Di mana hari tasyrik itu setelah satu hari setelah Idul Adha, 3 hari kemudian itulah ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik itu misal kita Idul Adha hari Sabtu. Nah, ayyamut tasyriknya Minggu, Senin, Selasa. Selasa subuh itu akhir daripada ayyamut tasyrik. Selasa subuh itu akhir hari tasyrik. Terus masalah sapi atau unta. Kalau kambing cukup untuk 1 orang. Kambing diperbolehkan, diperuntukkan untuk 1 orang, 1 ekor kambing 1 orang. Gimana kalau sapi atau kerbau atau unta? Nah ini dimana waya jazi'u sab'u baqorin au ibilin an wahidin. 1 sapi atau 1 kerbau atau 1 unta cukup untuk pelaksanaan kurban untuk 7 orang. Jadi 7 orang, misalnya di keluarga kita pas ada 7, atau keluarga kita ada berapa, pokoknya intinya 7 orang cukup pelaksanaan kurban 1 kerbau atau 1 sapi atau 1 unta. Gitu. Terus kita harus teliti dalam masalah hewan kurban tadi. Ketika kita membeli hewan kurban harus diteliti dari mana. Seperti contohnya wala yajzi'u mujiba'un. Kita membeli seekor kambing, contohnya seperti kambingnya matanya buta sebelah atau dua-duanya, matanya tidak melihat satu, itu cukup enggak? Wala tajzi'u mujiba'un. Tidak dicukupkan ketika kita pelaksanaan kurban, si hewan kurbannya itu terdapat matanya tidak bisa melihat, gitu. Jadi buta. Ujba itu bukan buta, kurus lah, kurus. Kambingnya itu tidak ada dagingnya. Jadi kambing kan disunahkan kambing itu yang bagus, yang gede, yang banyak dagingnya, biar nanti orang kan bukan makan tulang, makan dagingnya. Wamaktuatun, dan kambing yang tugel itu nggak ada kakinya, misalnya kakinya kan 4, 1 nggak ada kaki, potong gara-gara misalnya kejepit atau macam-macam lah alatnya. Nah itu juga tidak termasuk cukup untuk pelaksanaan kurban. Wa maqtu'atu ba'di dzambin. Terus dilihat dari ekornya itu
buntutnya harus sempurna seperti buntut kambing atau kerbau atau sapi seperti biasa, tidak ada cacat. Nah itu tidak putus buntutnya. Kalau putus, misalnya buntutnya ada separuh, ada sepotong gara-gara kejepit di mobil atau gimana lah, nah ini tidak dicukupkan untuk pelaksanaan kurban. Au udunin, atau kupingnya itu nggak ada sebelah. Nah ini kuping nggak ada sebelah, gimana? Kenapa sih itu nggak cukup? Karena nanti panjang ceritanya, ini ada kaitannya nanti kita untuk melaksanakan penyeberangan di Siratil Mustaqim. Itu nanti kita didatangkan satu kendaraan di mana kita dulu pernah bersedekah, yaitu melaksanaan kurban itu kan nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kendaraan. Ketika dijadikan kendaraan itu harus stabil, harus sempurna, harus sehat, harus baik. Maka disinilah pun begitu, hewan yang kita akan kurbankan harus stabil, harus normal, harus baik. Ketika kupingnya gak ada, nanti di sananya juga kurang. Jadi ada aja kendalanya gitu. Abina, jadi kupingnya itu ternyata jelas tidak ada satu misalnya, atau dua-duanya. Wain kola sedikit, kupingnya mah ada, cuman sedikit doang. Sedikit itu artinya ya cuman sepenggal gitu. Maka itu juga termasuk poin tidak bagus atau tidak stabil, tidak cukup untuk dilaksanakan kurban. Wadzati arojin, terus mempunyai kaki pincang kakinya, jadi jalannya itu jalannya itu nggak normal. Si kambing, sapi atau kerbau tidak normal. Jadi telitilah, kita harus beli kambing itu teliti, dorong dulu biar jalannya ini pincang nggak, ini normal nggak, ini dagingnya bagus nggak, ini berapa harganya, baru kan kita tawar menawar. Wa aurin wa marudin, terus matanya juga tadi sudah disebutkan, matanya tidak boleh buta gitu. Wa auri wa marudin, kambing kering jangan dibeli, udah kelihatan kan kambing ini aja, oh ini kambing sakit namanya, jangan, itu tidak cukup untuk pelaksanaan kurban. Itulah mungkin beberapa poin untuk mudah-mudahan saya ingatkanlah untuk pelaksanaan kurban. Jadi kita harus yang terbaik buat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, buat kita ibadah kepada Allah Subhanahu, harus teliti dengan seksama. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Di lain waktu kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.